Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kesempatan Bertobat, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 21 ayat 31b. Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang sudah memasuki minggu Advent ketiga. Dengan demikian, kedatangan Yesus Sang Juru Selamat umat manusia semakin dekat. Dalam bacaan Injil pada hari Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang dua orang anak dengan sifat yang berbeda. Katanya, "Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudari terkasih, orang Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka dipilih dan diperlakukan secara khusus oleh Allah. Tidak ada suatu bangsa pun di muka bumi ini yang begitu erat dan dekat dengan Allah seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan dengan bahasa yang jelas, Allah menyebut bangsa Israel sebagai kepunyaannya, milik pusaka yang mendapatkan sejumlah kemudahan termasuk pendampingan dan penyertaan Allah yang luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana Allah memelihara bangsa Israel yang diperbudak selama ratusan tahun di Mesir. Setelah itu, Allah juga turut menyertai dan mengantar sendiri umat Israel ke tanah terjanji di bawah pimpinan Musa. Maka tidak mengherankan jikalau bangsa Israel menjadi begitu bangga dengan keberadaan mereka sebagai satu-satunya bangsa dan umat pilihan Allah yang ada di dunia ini. Namun, tanpa disadari oleh orang Israel, rasa bangga yang mereka miliki berubah menjadi sebuah kesombongan.
Saudara-saudari terkasih, kesombongan yang dimiliki oleh bangsa Israel membuat mereka merasa lebih baik dan lebih suci dari yang lain. Akibatnya, mereka menutup diri terhadap hal-hal baik. Dan bacaan Injil pada hari ini yakni perumpamaan Yesus tentang anak pertama atau anak sulung dan anak bungsu atau anak kedua. Sesungguhnya Yesus mau menyindir orang-orang Israel yang menutup diri terhadap kehadiran Allah dalam diri Yesus. Ini adalah sindiran yang terlihat halus, tetapi sangat mengena dan benar-benar menggambarkan kehidupan serta sifat orang Israel. Orang-orang Israel ibarat anak pertama atau anak bungsu yang mengatakan iya kepada ayahnya ketika disuruh, tetapi mereka tidak melakukannya. Artinya, mereka hanya mengatakan iya di mulut saja. Sementara perilaku mereka bertentangan. Bangsa Israel adalah anak sulung yang seharusnya menjadi teladan dan contoh yang baik dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Salah satunya adalah ajaran untuk bertobat. Namun, kenyataannya mereka tidak mau bertobat. Orang Israel lupa bahwa mereka adalah manusia biasa yang tidak luput dari dosa. Sementara anak kedua atau anak bungsu adalah gambaran untuk orang bukan Israel yang justru membuka diri mereka untuk bertobat dan menerima kehadiran Yesus. Saudara-saudari terkasih, sekarang kita berada di masa Advent. Masa Advent hampir sama dengan masa Prapaskah. Masa di mana gereja secara khusus memberikan kita kesempatan merenung dan menyesali dosa kita. Maka secara tradisional minimal umat Katolik mengaku dosa 2 kali dalam setahun, yakni sebelum Natal dan sebelum Paskah. Meskipun dalam 5 perintah gereja, pengakuan dosa paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Pengakuan dosa sebelum Natal biasanya dilakukan pada masa Advent. Dengan cara ini, Gereja Katolik hendak menyadarkan kita, Katolik, untuk menyiapkan hati yang bersih sebelum menyambut kelahiran Yesus. Di masa pandemi ini, kita mungkin tidak lagi membuat persiapan yang Natal yang meriah seperti pada waktu sebelumnya. Tetapi satu hal yang tidak bisa kita abaikan adalah persiapkan batin kita supaya pantas menyambut kelahiran Kristus di hati kita masing-masing. Kita pun disadarkan oleh bacaan Injil hari ini agar kita tidak seperti orang Israel yang menutup diri dan mengabaikan kesempatan untuk bertobat. Bagi kita, umat Katolik, masa Advent adalah kesempatan emas untuk bertobat. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang Allah berikan untuk bertobat, terutama di masa Advent ini? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengkritik sikap orang-orang Israel
yang menutup diri dan tidak hidup dalam pertobatan. Terkadang kami pun lebih sibuk dengan urusan duniawi dan mengabaikan kehadiran-Mu. Bantulah kami agar masa Advent ini dapat kami pergunakan untuk bertobat. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.